Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana dasar-dasar pencatatan arus kas, atau mungkin ini adalah sebuah video untuk memulai series kita tentang manajemen keuangan dengan studi kasus toko serba ada atau Toserba ya. Jadi kita di situ akan membahas bagaimana cara membuat laporan keuangan dan lain sebagainya. Video ini ditujukan bagi Anda mungkin yang memiliki usaha ya, yang mungkin background-nya bukan accounting, atau mungkin bagi teman-teman yang memang berprofesi sebagai akunting ya, dan eh, ingin memperdalam atau mungkin lebih spesifik untuk mendalami topik-topik seperti pencatatan arus kas atau pencatatan akuntansi secara umum di bisnis seperti Toserba. Oke, baik. Untuk memulai diskusi, mungkin saya akan sedikit berikan studi kasus ya. Jadi, ini adalah sebuah Toserba yang dimiliki oleh Pak Budi ya. Jadi Pak Budi ini adalah seorang owner yang pertama-tama menanamkan modal sebesar 100 juta rupiah. Kemudian beliau menyewa ruko ya sebesar 20 juta per tahun yang dibayar di awal. Kemudian membeli juga rak toko yang digunakan untuk display misalkan seharga 15 juta. Kemudian juga beliau membeli stok dagangan sebesar 30 juta rupiah. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, maka terdapat sebuah pembelian sebesar 5 juta rupiah, tapi dibagi menjadi dua kali pembayaran ya, dengan DP 50% dan kemudian dibayarkan sisanya saat 50% saat misalkan acaranya itu sudah selesai gitu ya, yang dari si pembeli. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan dari transaksi-transaksi yang ada ini ya? Mungkin secara sederhana kita akan membreakdown-nya seperti ini ya. Jadi kita punya uang 100 juta, kemudian diambil 20 juta, diambil lagi 15 juta, dan 30 juta. Kemudian saat ada DP dari 5 juta rupiah, kita mendapatkan uang tambahan sebesar 2,5 juta. Maka uang kas akhir dari yang dimiliki oleh Pak Budi pada bulan tersebut adalah 37.500. Kalau kita lihat dari angka ini saja, tentunya kita akan melihat bisnis kita seakan-akan mendapatkan cash gitu ya. Jadi untung atau mungkin cash kita 37,5 juta, yang mana itu nilai positif yang bagus gitu ya. Cuman tentu saja ini adalah salah besar ya. Ini mungkin teman-teman bisa secara intuitif melihat bahwa kita aja mengeluarkan 100 juta tapi sisanya tinggal 37 juta, jadi rugi. Nah, jadi ini data-data ini menjadi tidak berguna karena memang kita tidak bisa melihat di sini apakah kita untung atau rugi. Mungkin ini terlihat sederhana, jadi teman-teman mungkin akan melihat ini obvious gitu ya, maksudnya cukup eh, langsung bisa tahu kalau ini rugi gitu misalkan. Cuman ketika transaksinya itu sudah sebesar dan teman-teman masih menggunakan metode ini, teman-teman tentunya tidak akan bisa membedakan apakah data ini untung atau rugi seperti itu ya. Jadi ini adalah cara yang salah ya dalam mencatat transaksi sebuah perusahaan. Tentunya ini benar jika teman-teman misalkan mencatat misalkan untuk arisan atau mungkin apa ya, mungkin kas keluarga untuk kebutuhan sehari-hari mungkin oke gitu ya. Cuman kalau untuk skala usaha tentunya ini adalah hal yang tidak benar gitu. Nah, oleh karena itu di dasar-dasar keuangan ini kita membagi dulu kasnya itu menjadi beberapa aliran kas yang berbeda ya. Kas untuk operasional, kemudian ada kas untuk investasi, dan ada kas untuk pendanaan. Nah, kas operasional ini yang berkaitan dengan kas atau mungkin uang yang kita keluarkan atau kita dapatkan yang berhubungan dengan keuntungan usaha. Jadi misalkan sewa ruko, terus kita membeli stok dagangan, terus kemudian kita dapat uang dari DP penjualan, itu kan semuanya bersifat operasional gitu. Yang ternyata minus 45 juta ya, karena ini ya baru bulan pertama lah. Mungkin kita masih bisa maklumi. Terus kemudian investasi ini yang sifatnya tidak operasional, misalkan untuk jangka panjang seperti pembelian rak toko atau mungkin misalkan pembelian bangunan dan lain sebagainya.
Di sini kita minus 15 juta. Dan pendanaan ini misalkan uang dari modal pemilik yaitu 100 juta, yang mana pendanaan pada bulan tersebut ada 100 juta. Yang jika kita jumlahkan totalnya pasti hasilnya akan sama di 37,5 juta ya. Karena memang total kas dari semua item-item ini bernilai 37 juta. Tapi di sini kita bisa lihat dengan jelas ya, mana yang berapa yang diakibatkan oleh operasional, berapa yang dibutuhkan untuk investasi pada bulan tersebut, dan berapa pendanaan yang diberikan pada bulan tersebut. Jadi cukup lebih berguna. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Di video selanjutnya atau part selanjutnya kita akan membahas lebih detail bagaimana persamaan dasar akuntansi. Dengan menggunakan kerangka berpikir yang sedikit berbeda ini, kita nanti akan melihat secara lebih teknis lagi bagaimana cara mencatat transaksi dengan lebih akurat dan benar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.